Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dan tak henti-hentinya memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan kembali di malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala masih menolong kita untuk kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk kita terus mengenal zat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengenal nama-namanya Allah, untuk kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Allah memerintahkan kita untuk mengenal Allah dan untuk mengilmui Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama sekitar 30 ayat. Allah memerintahkan kita dan mengatakan di dalam ayatnya, wa'lamu annallaha ghaniyun apa? Wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Wa'lamu annallaha. Terus disebutkan oleh para ulama lebih dari 30 kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya wa'lamu. Dan bapak-bapak tahu artinya wa'lamu. Ilmuilah, ketahuilah oleh engkau semuanya, annallaha, bahwasanya Allah adalah apa. Itu lebih dari 30 kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tersebut di dalam ayat. Bahkan sering kita dengar ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintalah ampun kepadanya. Karena sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, kebahagiaan seorang hamba itu
tergantung seberapa besar dia kenal dengan Rabb-nya. Semakin besar seseorang itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar itu pun kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Semakin kenal seseorang dengan Allah, semakin besar kebahagiaan yang akan dia dapatkan. Dan sebaliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika banyak sekali mengenalkan dirinya di dalam ayat-ayatnya yang Allah turunkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita dari ayat-ayat kauniyah, kenali Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali karena apa? Perbuatan Allah. Kecuali apa? Perbuatan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktunya Allah itu ada kerjaan. Dan setiap Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah pekerjaan, disitulah kesempatan kita untuk kita kenal dengan Rabbul Alamin. Sehingga kita tahu nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setiap minggunya, hari demi hari, kita terus diperkenalkan dengan nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Yang sepatutnya bagi kita semakin tumbuh cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya harusnya semakin tumbuh pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya harusnya semakin tumbuh cintanya kita, takutnya kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mengenal salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan begitu luar biasa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang Allah Subhanahu wa taala beri nama Allah dengan nama tersebut, dan mungkin kita sering menyebutkan nama itu. Akan tetapi terkadang penyebutan kita tidak kita masukkan data makna di dalam hati kita, sehingga makna tersebut hanya lewat begitu saja di dalam benak kita. Allah Subhanahu wa taala memberi nama dirinya sendiri, dan ini disebutkan oleh para ulama. Allah mempunyai nama Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Karim. Sering dengar ya, Pak? Bukan Ramadan Karim saja. Kita taunya Ramadan Karim gitu kan. Banyak yang sedekah. Tapi Allah Karim. Allah Subhanahu wa taala memberi nama dirinya sendiri dengan nama Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya dalam surat An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur terhadap dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna rabbi ghaniyyun karim, karena sesungguhnya Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya, dan dia adalah zat yang maha karim. Allah memberi nama dirinya sendiri dengan nama Karim. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, ketika menegur manusia, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia. Allah memanggil manusia, dan kita semua manusia, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu lupa dengan Rabbmu yang maha mulia?
Apa yang membuatmu lalai dengan Rabbmu yang maha mulia? Maka Allah Subhanahu wa taala menegur manusia. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Di dalam qiraah Ibnu Katsir, karim di sini adalah merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan di dalam hadisnya mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Karim, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Rabb kalian Hayyun Karimun, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah zat yang maha hidup dan adalah zat yang karim, yang mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddaha sifra. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah zat yang maha hidup dan zat yang maha mulia, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa malu dari hamba-hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dalam keadaan kosong. Malu Allah Subhanahu wa taala kalau ada seorang hamba sampai mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dalam keadaan kosong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Karim. Allah Subhanahu wa taala Maha Karim. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sih makna dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini? Nama Al-Karim secara bahasa sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Zujaji, beliau mengatakan bahwasanya makna dari Al-Karim ini tidak pernah terlepas dari tiga makna. Yang pertama, Al-Jawad. Al-Karim bisa bermakna Al-Jawad. Apa Al-Jawad? Dermawan. Nama Al-Karim itu artinya dermawan. Begitu pula Al-Karim makna yang kedua secara bahasa Al-Aziz, yang maha mulia, yang maha mulia. Kemudian makna yang ketiga yang disebutkan oleh Az-Zujaj termasuk di antara makna Al-Karim As-Sufuh, yaitu apa? Pemurah, gampang memaafkan orang. Dan tiga hal ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha dermawan dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah. Makanya hadhihi thalatha aujuh lil karim fi kalamil Arab. Tiga makna ini itu ada di dalam lisanul Arab, ada di dalam makna dari bahasa Arab, dari makna Al-Karim, dan itu semua layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa. Adapun makna Al-Karim yang disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya, ketika beliau menjelaskan tentang makna Al-Karim, beliau menjelaskan innahul ladzi yabda'un ni'mah qabla al-isti'qaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sebelum orang itu berhak untuk mendapatkan nikmat. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya sebelum orang tersebut berhak untuk mendapatkan nikmat. Terkadang kita nggak berhak untuk mendapatkan banyak yang nikmat yang kita dapatkan sekarang ini, Pak.
Karena begitu banyak maksiat yang kita lakukan. Coba kalau kita bandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, sehat kita, kekuatan kita, kita diberi akal, kita diberi jantung, kita diberi nikmat rezeki secara zahir. Dan yang paling luar biasa, kita diberi nikmat iman. Apa yang sudah kita perbuat, Pak? Apa yang sudah kita perbuat untuk Allah? Ada yang salah satu di antara kita yang berjasa untuk Allah? Tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memulai nikmat tersebut, sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala padahal qabla al-istihqaq. Sebelum kita hak kita itu belum ada apa-apanya, kewajiban yang kita lakukan belum ada apa-apanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha Karim? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Bijaksana, yang Maha apa? Yang Maha Dermawan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Mulia. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai nikmat sebelum seseorang itu berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut, tapi Allah sudah berikan. Wa yatabarra'u bil ihsani min ghairi istithabati. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan sebelum apa? Seseorang itu membalas, melakukan kewajibannya. Wa yaghfiru dzam wa ya'fu 'anil masi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memaafkan kesalahan-kesalahan. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi tentang makna dari apa? Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Oleh karena itu kita sering dengar kan? Apalagi di bulan Ramadan, ya Karimul Afu. Ya kan? Kita sering manggil nama Allah Subhanahu wa taala ya Karim. Sering kita mendengarkannya di doa-doa, karena sesungguhnya memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha luar biasa baiknya kepada kita. Kalau kita sudah kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini, Pak, malu enggak kita sama Allah dengan apa yang kita miliki? Harusnya kita malu. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita apa yang sudah kita berbuat untuk Allah? Untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala saja yang kita mulia dengan agama ini, apa yang sudah kita perbuat untuk agama? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat untuk agama. Para sahabat berjuang untuk agama. Para salafus saleh berjuang untuk agama. Sekarang apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama kita sampai kita diberi nikmat yang luar biasa ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat iman, diberi nikmat ihsan, diberi nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau mengatakan ketika berbicara tentang makna Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, beliau mengatakan Al-Karimul ladzi idza qaddara afa. Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang apabila melihat hambanya terjatuh kepada yang namanya kesalahan, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wa idza wa'ada waffa. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah Subhanahu wa taala selalu penuhi. Dan ini Pak, janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kita tertipu dengan janjinya setan. Ikuti janjinya Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak orang-orang yang selalu mengikuti janjinya setan, gigit jari Pak, akan diberi PHP. Apa PHP? Harapan palsu, ya. Dan setan itu rajanya PHP. Setan itu rajanya PHP. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ibrahim kalau enggak salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Ini PHP-nya setan.
Bagaimana syaitan itu kelak di akhirat nanti, ketika seseorang itu mau diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan mengatakan kepada orang-orang yang mengikutinya. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr, dan syaitan itu berkata ketika manusia itu sudah mau dihisab. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah itu sudah berjanji kepada kalian. Dan janjinya Allah selalu benar. Dan selalu ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang meninggalkan maksiat akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak beriman, orang yang enggak taat, orang yang melakukan maksiat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, dan itu adalah merupakan janji yang benar. Dan syaitan mengatakan apa? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan saya mulai dulu janji kepada kalian, dan sekarang akhlaftukum, sekarang saya mau menyelisihi seluruh janjinya. Itu yang dikatakan oleh syaitan. Kelak ketika seseorang dikumpulkan di yaumul mahsyar, syaitan mengatakan seperti itu. Gimana orang-orang yang mengikuti syaitan enggak gigit jari? Semuanya akan gigit jari. Kemudian syaitan mengatakan, wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Saya enggak punya dalil, mulai dulu saya juga enggak punya kekuatan. Saya cuma ngajak, ayo ikut aku, ayo ikut aku. Ini loh enak bermaksiat, enak. Makanya syaitan ketika itu mengatakan fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan engkau cela diriku. Sekarang giliran kamu mencela diri kalian sendiri. Ngopo kok melo aku? Gak enak Pak di PHP-in sama syaitan. Kenapa kamu ikuti aku? Harusnya sejak dulu kamu mudeng. Sejak dulu harusnya paham. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita. Mumpung Pak, mumpung kita itu di dunia dan kita dengar ayat-ayat yang seperti ini. Harusnya kita berusaha untuk apa? Untuk mengenali diri kita sendiri dan betul-betul kita mengenali hakikat perjalanan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala namanya Allah Al-Karim disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa idza wa'ada wafa. Allah kalau janji Allah selalu tepati. Kemudian wa idza a'ta zada ala muntahar raja wala yubali kam a'ta. Dan Allah kalau memberi kepada seseorang itu betul-betul diberi dan enggak pernah dihiraukan berapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena maha karimnya Allah. Coba Pak, kalau kita hitung-hitungan kesehatan kita. Ya kan? Kita hitung-hitungan kesehatan kita. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah hitung-hitungan oksigen yang dikasihkan kepada kita, kesehatan yang dikasihkan kepada kita. Makanya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada salah seorang di antara kalian yang masuk surga karena dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Meskipun engkau wahai Rasulullah, iya meskipun saya. Semua kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau ada orang yang dia mengatakan bahwasanya dirinya masuk surga karena amalnya, coba dihitung dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat oksigen, nikmat luar biasa, dihitung dengan amalan yang kita lakukan, amalan baik yang kita lakukan, tidak ada apa-apanya. Amalan baik kita habis, nikmat Allah Subhanahu wa taala masih banyak. Makanya kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu enggak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali, makna Al-Karim, Allah kalau memberi wala yubali kam a'ta, enggak ngurus Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah ngitung berapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Waliman a'ta, dan Allah Subhanahu wa taala kalau memberi enggak lihat. Semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala mau hitung-hitungan, yang tak kasih yang beriman saja. Yang tak kasih yang beriman saja. Kira-kira semua beriman, Pak? Beriman semua. Enggak dikasih air sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia enggak beriman. Enggak dikasih sehat kalau dia enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang sak dunya ini beriman enggak? Beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala enggak melihat itu. Allah memberikan kepada siapa yang beriman dan Allah memberikan kepada siapa yang kufur, yang nifak, Allah berikan semuanya.
Kenapa? Maha karimnya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza rafa'at hajatu ila ghairihi la yarda. Maha karimnya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hajat yang naik kepada selain Allah, Allah enggak ridho. Ini luar biasanya Allah, saking karimnya Allah, Pak. Allah enggak ridho kalau ada hambanya minta kepada selain Allah. Itu saking karimnya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan di dalam ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Saya mengabulkan doa-doa ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala justru mengancam orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa may yad'u ma'allahi ilahan ghairan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun, kata Allah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innama hisabuhu inda rabbih. Nanti hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Enggak beruntung orang-orang kafir yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Allah pengen hambanya itu minta sama Allah. Kenapa? Allah Maha Karim. Allah Maha mampu untuk memberikan semuanya. Dan inilah dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika berbicara tentang masalah Al-Karim ini juga berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab Al-Bayan fi Aqsamil Quran, beliau mengatakan innal karima huwal bahyul katsir al khairul adim an-nafu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai Al-Karim, yang keelokan Allah itu begitu banyak. Dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala begitu agung. Dan manfaatnya Allah Subhanahu wa taala begitu meluas. Wa huwa min kulli syai'in ahsanuhu wa afdaluhu. Dialah Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang paling baiknya dan yang paling afdalnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala wasafa nafsahu bil kiram. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat terhadap dirinya sendiri dan memberi nama terhadap dirinya sendiri dengan nama Al-Karim dan sifatnya Al-Kiram. Wa wasafa bihi kalamahu, begitu pula Allah mensifati perkataannya sendiri. Wa wasafa bihi arsyahu, dan Allah mensifati arsy-Nya Allah dengan Al-Karim juga. Wa wasafa bihi ma kathura khairuhu wa hasuna manzaruhu minan nabati wa ghairihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati itu semua kepada dirinya sendiri, terhadap namanya, terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan dirinya kepada kita bahwasanya Allah mempunyai nama Al-Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Kiram. Nah, buktinya apa? Banyak apa yang sudah kita rasakan setiap harinya, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita rasakan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim tersebut. Makanya disebutkan oleh Ibnu Arabi, beliau menyebutkan akar tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini begitu banyak sekali. Disebutkan athar dari Ibnu Arabi, beliau mengatakan dzakara Ibnu Arabi rahimahullahu taala fi dzalika atharan 'azimatan. Telah disebutkan oleh Ibnu Arabi rahimahullahu taala athar-athar yang begitu agung dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini, termasuk di antara athar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini, beliau menyebutkan salah satunya, innal karima huwal katsirul khair faman aktsara khairan minallahi li umumi qudratihi wa si'ati ataihi. Termasuk di antara asar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini yang kita rasakan, yaitu apa? Kebaikan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Hajr, "Wa in min syai'in illa indana." Tidak ada sesuatu kecuali dari sisi kami, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Khazainuhu, semua perbendaharaan langit dan bumi, kebaikan langit dan bumi, itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum." Tapi kami tidak mengeluarkan kecuali dengan kadar yang sudah diketahui, bahwasanya itu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hujan saja, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan hujan itu dengan qadar yang maklum. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, sekarang anak tanya kepada bapak-bapak PTI, hujan sehari semalam di PTI, tenggelam enggak, Pak? Tenggelam ya, Pak? Hujan berapa jam saja kalau deres, subhanallah kan, naik. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengenkan kebaikan. Makanya kalau turun hujan, coba diingat sama Allah. Hujan turun kemudian berhenti. Subhanallah, ini maha karimnya Allah. Allah turunkan memang kebutuhan seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan sesuai dengan kebutuhan itu. Allah maha karim. Allah maha karim. Allah sendiri yang mengatakan, "Wa ma nunazziluha illa biqadarin ma'lum." Hujan itu adalah sesuatu yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kebaikan itu dengan kadar yang maklum, dengan kebaikan itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan enggak ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala, wis hujan ini baik diturunkan seminggu, banjir, Pak. Kan seperti itu. Makanya hal-hal yang seperti ini adalah merupakan apa? Seseorang itu harusnya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Kemudian Ibnu Arabi rahimahullah taala beliau mengatakan, "Wal karimu huwa ad-da'im bil khair." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Karim, yang atharnya kepada kita semua. Karena apa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala ad-da'im bil khair, yang terus-menerus memberikan kebaikan kepada seorang hamba. Dan kita mendapatkan kebaikan itu terus-menerus, Pak. Tidak berhenti kita mendapatkan kebaikan. Wa dzalika bil haqiqati lillah, dan itu semua hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kulla syai'in yanqati'u illallahu wa ihsanuhu. Karena segala sesuatu itu terputus. Antum punya teman baik sama antum, masa iya baiknya terus menerus gitu kan? Kadang kita ada tetangga kita yang baik, masya Allah tetangga saya baik, Pak ngutang ya Pak, dikasih sehari. Besoknya tetangga tuh baik, Pak minta makan ya Pak, dikasih. Sebulan baik, 2 bulan baik, 3 bulan baik, 4 bulan kita mau pinjam uang lagi dilempar sandal gitu Pak. Nggak tahu diri, kan seperti itu. Nah seperti itulah kebaikan seseorang. Kebaikan sebaik-baik orang itu pasti terputus. Tapi maha karimnya Allah, baiknya Allah nggak akan pernah terputus. Baiknya Allah tidak akan pernah terputus. Sampai kita masuk ke dalam kuburan saja, Allah Subhanahu wa taala maha baik sama kita. Sampai kita dikumpulkan di yaumul mahsyar, Allah maha baik kepada kita. Sampai kita nanti masuk ke dalam surga, bukankah itu maha baiknya Allah? Kita diberi bidadari, diberi nikmat, ya kan? Diberi istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Termasuk di antara asar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, khairuhu la yanqati. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah terputus. Beda dengan makhluk. Makhluk baik, tapi baiknya ada putus-putusnya. Sekarang baik, besok enggak. Besoknya lagi baik, terus seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala terus-terusan baik. Ini termasuk di antara asar yang disebutkan oleh Ibnu Arabi dari apa? Dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Makanya kalau ngelihat teman itu kok enggak baik, habis baik kok teman itu enggak baik, jangan cuma yang dilihat makhluknya. Terkadang kita ngelihat teman baik sama kita, masya Allah antum baik akhi. Besoknya nggak baik, akhirnya malah apa? Wis lah nggak usah temenan.
Jangan dilihat itunya, tapi lihat harusnya ketika ada teman kita kok dulunya baik sekarang nggak baik, harusnya mengingatkan kita sama Allah. Ternyata memang saya itu harus luar biasa sama Allah. Kenapa? Teman nggak baik sama kita mengingatkan kita dengan Al-Karim harusnya. Cuma kita itu seringnya muamalah sama makhluk, yang dikenal cuma makhluk. Ya apa enggak, Pak? Kita muamalah sama istri, kita muamalah sama anak, kita muamalah tetangga, kita muamalah sama atasan, muamalah sama makhluk sekeliling kita. Mentok-mentoknya kita itu kenalnya ya sama makhluk. Harusnya sebagai seorang muslim yang cerdas, kita itu muamalah dengan makhluk, mengenalkan kita dengan Khalik. Mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru orang itu imannya bisa melesit kayak gini. Dan itu yang terjadi pada para sahabat. Para sahabat muamalah dengan para sahabat yang lain, itu mengingatkan sama Allah. Kita ketemu istri, yang kita kenal cuma istri, gak bisa kenal dengan Allah dengan perbuatan istri. Kita ketemu sama tetangga, yang kita kenal cuma tetangga, gak bisa mengenalkan Allah dengan sikap dari tetangga tersebut. Terus gimana iman kita bisa melejit sampai kayak para sahabat kalau kita bermuamalah dengan makhluk, tapi yang kita kenal cuma makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Sanurihim ayatina fil afaq. Kata Allah, kan seperti itu. Kami itu akan menampakkan kepada kalian ayat-ayat kami di mana? Seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru dunia ini makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusihim, dan pada diri-diri kalian juga. Kami perlihatkan ayat-ayat kami. Tujuannya untuk apa? Hatta yatabayyana lahum annahul haq, supaya menjadi jelas, kata Allah, siapa Allah. Nah, kita bermuamalah dengan makhluk, jangan cuma makhluknya, tapi tujuannya ada hatta, kata Allah. Sampai kapan? Sampai engkau bermuamalah dengan makhluk, sampai engkau ketemu dengan Allah. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bermuamalah dengan makhluk, tujuannya makhluk, sakit hati kita. Karena apa? Banyak kecewanya. Tapi kalau kita bermuamalah dengan makhluk, tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin menguatkan iman kita, semakin mengenalkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini athar yang disebutkan oleh Ibnul Arabi. Kemudian termasuk di antara athar yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha karim. Huwallazi yashulu khairuhu wa yaqrubu tanawalu ma indahu wa huwa bil haqiqah fa innahu laisa bainahu wa bainal abdi hijab. Beliau mengatakan termasuk di antara maha dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala adzan. Sudah adzan, Pak. Cepat Pak. Monggo Pak, adzan dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara asar dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Karim yang disebutkan oleh Ibnul Arabi, bahwasanya tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan hambanya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan kita banyak. Kita butuh iman, kita butuh sabat, tetap di atas hidayah. Kita butuh hidayah, kita butuh taufik, kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Jawadun Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha dermawan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu karim kepada hamba-hambanya. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin hina thuluthul lailil akhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala turun setiap sepertiga malam terakhir. Karimnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah Maha tahu hambanya ini butuh kepada Allah, dan Allah Maha tahu tentang kebutuhan tersebut. Allah menawarkan dirinya. Aina ibadi, kemana hamba-hambaku? Kemana orang-orang yang meminta kepadaku? Kemana orang-orang yang mereka meminta ampun kepadaku? Allah Subhanahu wa taala begitu karim, Pak. Baik Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu. Begitu luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala baik kepada kita, mengatakan tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ditawarkan untuk maaf, ditawarkan dengan segala bentuk pengabulan dari doa. Itu pun kalau kita berdoa, itu pun kalau kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maha karimnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga yang begitu luar biasa. Terkadang seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga, Allah maha karimnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat demi nikmat nanti di dalam surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Allah Subhanahu wa taala, a'adattu li ibadis salihina ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbin bashar, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'adattu li ibadis salihin, saya sudah persiapkan kepada hamba-hambaku yang soleh. Saya persiapkan kepada hamba-hambaku yang soleh. Nikmat apa yang Allah persiapkan? Mala ainun ro'at, apa-apa yang mata nggak pernah melihat itu. Kita mungkin bayangin, Pak, bidadari seperti apa cantiknya. Ternyata apa? Bidadari yang cantik jauh lebih cantik dari apa yang kita bayangkan. Mungkin kita ngelihat wanita yang cantik, kita kira kayak gitu bidadari jauh lebih cantik dari itu. Kita mungkin ngelihat ngelihat buah yang enak, kita kira bahwasanya itu adalah sesuatu yang paling enak di surga, jauh lebih dari itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mala ainun ro'at, mata nggak pernah melihat nikmat itu. Wala udhurun sami'at, telinga pun nggak pernah mendengar kenikmatan yang begitu luar biasa tersebut. Wala khatarun fi qalbin bashar, nggak pernah juga terbesit di dalam hati manusia. Itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita paling minta, Pak, kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Bagi hamba-hambanya nanti yang masuk ke dalam surga, Allah berikan lebih dari itu. Ini maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberi taufik oleh Allah, diberi bimbingan oleh Allah, ditawari kebaikan oleh Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, dikasih ganjaran yang luar biasa. Kurang baik, Pak, Allah sama kita, Pak? Nggak malu kita sama Allah? Ketaatan kita sampai seberapa besar? Pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai seberapa besar? Bisa nggak kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada kita melebihi cintanya kita kepada diri kita? Terkadang kita masih sibuk dengan tidur kita, terkadang kita masih mengalahkan Allah Subhanahu wa taala dengan kerjaan kita, dengan hal-hal yang itu hanya untuk urusan kita. Harusnya semakin orang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, harusnya semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan akar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini itu betul-betul kita rasakan. Nikmat begitu banyak, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan, diberi iman, diberi Islam, terus diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan termasuk di antara athar dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Arabi, beliau mengatakan apa? Bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, dialah Allah Al-Mukrim. Termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini, dialah Allah yang Maha memuliakan hambanya.
Dialah Allah yang maha memuliakan hambanya. Kemudian beliau mengatakan, famanil mukrim illallah. Siapa yang bisa memuliakan kalau bukan Allah? Bukankah tadi pagi sudah saya bacakan ayat, Qulillahumma malikal mulki Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bukankah kerajaan, kekuasaan itu milik Allah? Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki, Allah angkat derajat siapa yang Allah kehendaki, dan Allah jatuhkan manusia itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Kalau Allah mau menghinakan seorang hamba, siapa yang bisa memuliakannya? Terkadang seseorang itu mencari kemuliaan bukan pada pintunya, Pak. Kalau seseorang itu mau mencari kemuliaan, cari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Al-Karim, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan hambanya. Terkadang seseorang itu salah paham tentang arti kemuliaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menegur orang-orang yang mereka salah di dalam mengartikan kemuliaan. Allah mengatakan di dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah. Sebagian orang menganggap bahwasanya kemuliaan itu harta. Kalau orang itu dikasih harta, dimudahkan harta, dia punya kedudukan, orang menganggap bahwasanya itu apa? Allah akraman, Allah memuliakan dia. Tapi kalau ketika seseorang itu diberi ujian dalam masalah harta, di dalam urusan ekonomi dia sempit, orang mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, Allah lagi menghinakan dia. Apa kata Allah? Kalla, bukan itu. Allah Subhanahu wa taala kalau mau memuliakan seorang hamba, dikasih iman, Pak. Allah kalau mau memuliakan hamba, dibimbing sama Allah. Allah kalau mau memuliakan seorang hamba, diberi taufik sama Allah. Diajari untuk kenal sama Allah, diajari tentang hakikat perjalanan, diajari jalan untuk masuk surga. Ini adalah orang-orang yang Allah akan siapkan untuk mulia. Tapi kalau seseorang perjalanannya kok semakin hari semakin jauh dari Allah, semakin hari kok semakin gak kenal dengan Allah, semakin hari kok gak ada bimbingan, gak ada taufik, ketahuilah ini adalah orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah seperti itu, makanya apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kalau Allah sudah mau menghinakan seorang hamba, siapa lagi yang mau memuliakannya? Tidak ada. Maka kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memuliakan seorang hamba, harusnya seorang hamba cari kemuliaan itu lewat pintunya. Dekati Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang cari kemuliaan cuma apa? Cuma lewat harta, tapi apa? Menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwasanya apa? Ketika kami berikan kepada mereka dari harta, dari anak yang lucu-lucu, anak yang cerdas-cerdas, nusari'u lahum fil khairat, mereka mengira bahwasanya kami itu memuliakan, mendahulukan kebaikan buat mereka. Kata Allah, bal la yash'urun. Bahkan mereka tidak sadar kalau ternyata itu adalah merupakan jalan untuk Allah menghinakan mereka. Terkadang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki, bukakan pintu dunia. Itu bukan kebaikan, tapi apa? Itulah sebab menjadikan Allah Subhanahu wa taala apa? Menghinakan dia, tapi mereka enggak sadar kalau mereka dipersiapkan untuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenali kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan kenali sebab-sebab bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala punya jalan-jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak asar-asar yang lain tentang maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang penting. Kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Karim, harusnya kita sebagai seorang hamba mempunyai akhlak dan mempunyai sifat mengikuti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus jadi orang yang mulia, bisa memuliakan orang. Dan kita juga harus menjadi orang yang dermawan. Jangan bakhil-bakhil. Jangan apa? Bakhil-bakhil. Kita suka dengan maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kita juga seperti itu. Kita juga harus berusaha untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki untuk kita, Allah Subhanahu wa taala begitu dermawan kepada kita, kita juga harus ingat kepada sesama makhluk. Karena sesungguhnya apa yang kita keluarkan untuk hal tersebut pada hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In ahsantum li anfusikum." Itu kata Allah. Kalau engkau berbuat baik kepada orang lain, itu pada hakikatnya apa? Ahsantum li anfusikum. Engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Bukan ketika kita berbuat baik itu bukan untuk diri kita sendiri, tidak. Justru ketika kita berbuat baik kepada orang, itu semua kembali kepada diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Dan apa-apa yang engkau nafkahkan, engkau keluarkan dari hartamu, itu semuanya apa? Yuwaffa ilaikum, semuanya akan diberikan kepada engkau wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsak." Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis qudsi, "Wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum." Itu semua hanya amalan-amalan kalian. Usiha lakum, kami akan menghitung untukmu, tsumma uwaffikum iyyah, kemudian kami akan balas. Apa yang kita keluarkan, apa yang kita sudah kerjakan, semua akan dibalas kebaikan, dan itu semua untuk diri kita masing-masing. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau mendapatkan selain itu, fala yalumanna illa nafsak, jangan engkau cela kecuali diri kalian sendiri. Dan inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini menjadikan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita betul-betul mengenal siapa Rabbul Alamin, dan harusnya kita tumbuh takut, tumbuh pengharapan, tumbuh tawakal yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa Anda sampaikan di dalam kesempatan yang berbarokah ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.